Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falazin Belose dengan NIM 01025220005. Pada video kali ini saya akan sedikit menginfokan mengenai artificial intelligence yang mana terus berkembang dan dapat eh, membantu kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu apa itu AI? Artificial Intelligence secara sederhana bisa diartikan sebagai kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi komputer kan gak cuma menjalankan perintah, tapi bisa belajar dari data dan juga bisa membuat keputusan. Bahkan bisa memprediksi sesuatu. Contohnya adalah kalau saya buka YouTube, terus muncul rekomendasi video yang cocok dengan selera kita, itu AI. Ataupun kita misal pakai Google Maps, terus aplikasinya bisa kasih tahu rute tercepat karena macet di jalan, dan itu juga AI. Bahkan kalau kita pakai filter kamera di Instagram atau TikTok yang bikin muka kita lebih glowing, lebih lucu, atau filter, itu juga AI. Nah, intinya ya AI ini dapat bekerja layaknya manusia. Yang kedua, bagaimana sih AI itu bekerja? Nah, kalau dijelaskan, simpelnya tuh AI bekerja dengan cara mengumpulkan data. Nah, dari data itu, AI itu ngambil keputusan atau ngasih output. Nah, jadi bayangin kalau misalkan kita ngajarin anak kecil yang dia tuh buat kenal sama yang namanya hewan kucing. Nah, caranya kan sering kita nunjukin gambar kucing, terus bilang kalau ini kucing. Nah, lama-lama tuh anak itu bakal tahu kalau itu tuh kucing. Nah, pola ini tuh juga sama kalau kita ngasih data ke AI. Yang mana AI itu kan yang bisa memproses machine learning. Nah, bahkan ada yang lebih dalam lagi yaitu deep learning yang pakai jaringan saraf tiruan seperti otak manusia. Inilah yang bikin AI bisa mengenali wajah, memahami bahasa, dan bahkan bikin karya seni digital. Jadi intinya data ini membuat AI semakin baik kerjanya. Karena kan baik lagi kalau AI itu yang tadinya tuh bukan apa-apa, tapi dengan dikasih terus data, maka terus bisa ngasih output yang lebih baik, bahkan menyerupai manusia. Yang ketiga ada keseharian pada AI. AI ini tuh sebenarnya udah tersebar di beberapa aplikasi online. Contohnya di kamus seperti ya Tokopedia atau Shopee. Itu dia juga pakai AI buat ngasih rekomendasi barang apa yang sesuai dengan kita cari. Mungkin yang lainnya ada kayak aplikasi perbankan. Itu AI dipakai buat mendeteksi transaksi yang mencurigakan supaya kita nggak kena penipuan. Terus di bidang kesehatan, AI itu bisa bantu dokter buat baca hasil ronsen dan MRI supaya lebih cepat dan akurat. Terus juga bidang transportasi seperti ojek online atau taksi online. Jadi tuh dia tuh pakai AI buat mencocokkan penumpang mana nih yang dekat dengan kita gitu. Kalau kita pesan di rumah ya mana driver yang dekat sama kita di rumah. Terus dari aplikasi hiburan atau seperti Netflix atau Spotify. Itu kan aplikasi yang nyariin film sama lagu kan. Nah itu tuh ada AI-nya buat ngasih saran film apa yang dan musik apa yang sesuai dengan selera kita. Dari semua contoh ini tuh menunjukkan bahwasannya AI udah jadi bagian dari hidup kita. Bahkan kadang kita nggak sadar kalau kita sedang berinteraksi dengan AI. Yang kelima ada tantangan pada AI. Nah, itu dari semua banyak manfaat yang tadi AI sudah saya sebutkan, sebenarnya ada juga beberapa tantangan yang perlu kita khawatirkan atau sebaiknya kita awasi. Contoh lapangan kerja. Adanya kekhawatiran AI untuk ngegantiin pekerjaan manusia. Misal mesin kasir otomatis itu bisa gantiin kasir di supermarket. Terus juga masalah privacy atau kerahasiaan. AI ini bekerja kan dengan data. Kalau data pribadi kita disalahgunakan bisa berbahaya. Terus juga masalah keamanan. AI itu bisa dipakai untuk hal jahat, seperti defect atau serangan cyber. Yang terakhir ada etika. Nah, etika ini sebenarnya tuh siapa yang bertanggung jawab kalau mobil tanpa supir mengalami kecelakaan. Karena kan ya kalau kita udah bahas tentang teknologi atau mungkin profesi lah pekerjaan itu kan bakal menyinggung namanya etika kita kan. Apalagi teknologi ini kalau ya di luar pengawasan manusia atau udah terlalu merajalela, ya ini bakal di luar batas etika dari profesi tersebut gitu. Ya intinya ya itu pasti punya resiko yang besar juga dan kita sebagai umat manusia harus bisa tetap menggunakan dengan bijak dan mengontrol tetap baik sampai nanti masa depan.
Dan balik lagi, jadi perkembangan AI itu kan bisa dibarengi dengan regulasi dan kesadaran dari penggunanya. Itu semua bergantung pada kita sebagai umat manusia. AI di Indonesia. Jadi bagaimana sih AI ini di Indonesia? AI ini mulai banyak dipakai di beberapa bidang. Di sektor keuangan, bank, itu udah pakai AI yang deteksi fraud. Di e-commerce apalagi, AI itu dipakai buat rekomendasi produk. Bahkan di pemerintahan, ada yang mulai memanfaatkan AI untuk analisis data kependudukan dan smart city terutama. Tantangannya ya ada aja, kayak soal infrastruktur, SDM, sama literasi digital. Tapi ini juga jadi peluang besar buat generasi muda Indonesia untuk jadi bagian perkembangan AI global. Karena ya AI ini tuh sebenarnya bisa kalau dijadikan sebagai harapan kemajuan di Indonesia, terutama Indonesia yang mana ada beberapa bagian kota atau di sudut-sudut kota besar yang masih ya bisa dibilang kumuh atau kurang layak untuk dihuni. Mungkin dengan AI ini bisa membantu supaya Indonesia bisa jadi negara yang maju. Masa depan pada AI. Kalau kita ngelihat ke depannya, AI ini sebenarnya akan lebih canggih. Ada mobil tanpa sopir, robot asisten rumah tangga, sampai AI yang bisa bikin musik seninya sendiri. Tapi masa depan AI nggak cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana seorang umat manusia dan AI itu bisa hidup dengan berdampingan. AI seharusnya bisa jadi alat bantu, bukan pengganti manusia. Kita tetap perlu kreativitas, empati, dan nilai-nilai moral yang nggak bisa digantiin oleh mesin. Jadi sebenarnya kemungkinan ini tuh bisa terjadi seperti merajalainya AI yang dapat gantiin peran manusia. Tapi dengan kita sebagai umat manusia yang menciptakan AI, kita harus bisa lebih bijak dan jangan mau kalah dengan AI. Karena kedepannya, perlu saya ingatkan kembali, AI akan makin canggih dari segala macam teknologi yang dibuat, dari segala macam teknologi yang kita gunakan ke depannya. Itu sangat bergantung pada diri kita dan kita sebagai umat manusia. Jangan sampai kalah dengan AI. Mungkin saya sedikit memberitahu mengenai manfaat apa saja yang saya dapat dengan AI. Sebenarnya dari mulai saya ngerjain tugas, saya iseng buat to-do list hari ini mau ngapain aja, saya bisa sebenarnya tuh sering menggunakan AI kan. Saya menggunakan seperti ChatGPT, Gemini, dan ya AI semacamnya. Saya biasa menggunakan AI buat bantu proses data, bantuin ngasih terjemahan, ataupun merangkum file PDF. Jadi menurut saya ini AI ini makin bijak dan ya sangat membantu kehidupan saya sebenarnya. Jadi saya ingin berpesan ke teman-teman semua karena ya AI itu bukan lagi hal yang jauh di depan. Dia sudah ada hidup bersama kita, membantu kita sekaligus memberi tantangan baru. Tugas kita adalah belajar, memanfaatkannya dengan bijak, terus meningkatkan literasi digital dan tetap memegang etika dalam penggunaannya. Sekian dari penjelasan saya tentang tantangan dan peluang AI. Semoga bisa menambah wawasan, siapa tahu ya itu bisa menjadi semangat kita buat ikut terlibat dalam perkembangan teknologi ini. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.